Niki pada tanglet soal barokah kiai. Barokah kiai kan kebaikan yang bertambah, itu barokah ya. Kebaikan yang bertambah dan bertambah. Nggih, tapi kalau masih bingung tentang barokah kiai. Nah, kalau pengen penjelasannya saking apa? Kaping kali pun niki kalau soal cinta bah. Terus niki ceritanya kalau pun pacaran. Nah, cuma tengkulo ganti namanya jadi sahabatan karena pacaran niku teng pakai niku sing teng beliau niku mboten angsal. Sahabatan luar Nggih, tapi teng mriku kula nggih saling menyemangati dan lain-lain. Terus kalau nanglet tentang dalil, kadang-kadang yang salah tafsir tentang dalil innal hubba al hakiki bainal basari, kalau nggak salah innal hubba al hakiki bainal basari huwa al bidayati li ta'arufi ilallah. Terus niku nih kali kalau nyebut bagaimana sih cara mendapatkan barokah apa tanpa saya harus mondok lah. Hubungan itu kalau mengganti nama dengan persahabatan. Dan terus temanku pulang dia tetap waduh. Ya, betul. Curhat setiap malam. Yang tadi pagi kamu ngapain ya? Ngapain ngurusin dok ngomong sampai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kita telah sampai pada malam kedua ya, acara masa penerimaan anggota baru Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya mewakili kepanitiaan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sohibul Bait karena telah menerima anak-anak, kemudian telah melayani kami. Kemudian saya mewakili anak-anak juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Kemudian selanjutnya waktu dan tempat monggo apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ada destoyo laki perempuan, bujang-bujang dan bucing-bucing, selamat berjuang merubah sikap situasi demi kepentingan kita bersama. Kalau bahasa Jawa ya, paham Jawa pula dan keton akrab menurut orang keton resmi banget. Mari kita tekadkan hati yang sampai dalam daerah niki komplek niki lah lambang kehancuran yang bangsa dan generasi kita kabeh. Naka bini sini bocah narkoba, pemabok, stres, nakar-karuan, dan bocah-bocah pang pun kulut kumpulkan kulo mati kulo didik. Dan ini juga sebagian nanti tanggung jawab kamu kabeh. Bocah sepodo ragam sekolah umur tanggung 13, 14, 15 tahun, baik lanang ataupun wadon ya. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Justru sebenarnya dengan pada rawat memiliki di samping menunjukkan keakraban sampai dari keluar, justru yang kami maksud satu contoh gambaran kecil kerusakan yang generasi kita di wilayah kita, di lingkungan kita, dan di negara kita. Ini akan terjawab dengan kulon. Artinya kami secara pribadi sangat memberikan satu edukasi tentang ke depan panjang sedaya sebagai generasi. Ternyata juga dari pihak pemerintah sama sekali tidak ada yang mau berturun tangan dan bertanggung jawab. Bocah sing padha teng kulo teng pinggir dalan sing cara istilah niku pang niku mboten genah. Bocah sing padha mabok kon
ngaji bodoh gelem. Wong tua sudah tidak mampu mengatasi mereka, ujarku, aku warawiri ngomong kali masyarakat. Nah kira-kira orang mampu didik anak ya aja pada gawe anak yang karo bulu mandek di pantai karo kempal dilakban jebret rampung. Berkali-kali kalau ngomong kena wong tua mana patung kotok kayak kucing, tapi pada orang tanggung jawab. Mana sing foto sekolah, nanti sing foto ngaji, buru-buru sampai foto kudu pelajaran kuliah. Ini kalau bicara tentang konsepnya teknik dolanan pingpong, praktek semua itu nanti jam 2, 3, 4, 5 terus ini ketemu tanggungan kok pulau ini kok waras kabeh. Ini kira malu ketemu di pinggir kali sumungkan bola boxing kepengen bola pacar nih kan dan bilang-bilang sing bawannya mas bilang-bilangnya sing ngenteni kok rampung kalau ngurusi anak si mandan telo kok kena tinggal aja nih. Oh iya mas ini kok kepak malah dong sampai di belakang ini sing parah-parah nih modelnya kayak Hollywood nih pada sing berkentai dia. Nah ini yang perlu dipahami sebab stresnya ini kenapa terutama ini kenapa nih kadang kan itu biasanya gara-gara ya sih apa pun jawab kok cinta nih gagal cinta karena mungkin orang tua nggak setuju cinta saking gede nih konten cinta nih kemana budak kena kali gue kok lah kadang-kadang kalau pada bercinta orang dalam situasi lan orang dalam rai jadi ini sampai tuh kadang kedudukan rencananya akhirnya orang kelaksanaan cuma kentir delak nih dari ini itu gara-gara cinta itu memang membutakan segala urusan hidup. Makanya kedepannya orang bocah nom kalau mau bercinta mantan mikir dipertimbangkan kenapa cermat-cermat dan detail karena untuk dipakai seumur hidup. Jangan dulu cinta kau kirimkan sebelum tahu siapa sebenarnya dia. Saya kadang masuk rasa cinta itu jadi tengah suara sedang goreng kucing kecilikan tuh tengah suara sedang goreng ini hilang pertimbangan anda, hilang perhitungan anda, sedangkan anda anak-anak yang berdidik maka sing benar pada boleh melangkah ke depan. Sing seterusnya kalau orang tua membisanya alur-alur langkawe napoli pepeling orang kue sebagai bocah-bocah nom. Kalau ingat sejenis ayat yang kaitannya dengan kehidupan masa muda, masa tua, sampai masa hidup dan masa mati. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Secara tafsiran Quran ini konten 3 jaringan, bisa nganggo tafsir tahkim cuma andong hukum, atau tafsir takbir, yang ketiga tafsir tamsil, penyamaan persepsi dalam keterangan ayat tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah. Secara tafsir tamsil, apa kowe kabeh ngira yen mengko gedhe tuane bakal dadi wong kepenak lan mulya? Pertanyaan yang harus Anda jawab. Apa kowe kabeh ngira yen mengko bakal gedhe tuane bisa kepenak lan mulya? Sedangkan masa mudamu belum pernah tertimpa kerekasan hidup sebagaimana kerekasan hidup itu yang telah menimpa wong tua kita dulu. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul, yang telah menimpa maring wong tua kita kerekasan hidup, suliteng urip baik secara sandang lan pangan, baik secara keamanan situasi dan lingkungan pada waktu itu. Ini yang menjadi
pertanyaan saya yang untuk Anda sekalian jawab. Kira-kira gede tuane sampean mengko bakal dadi wong kepenak lan mulia apa ora? Sedangkan nonomanmu tidak pernah tertimpa kerekasan hidup. Nek wong tua kita sampean kabeh ben rekasane kaya napa? Apalagi ditarik ke depan ke sana lagi di saat zaman Belanda. Kayak apa rekasannya langsung saraning wong tua kita pada waktu itu. Hidup penuh dengan ancaman, nyawa menjadi taruhan, terutama mempertahankan agama pada waktu itu sangat dan terlalu sulit. Arep kumpul-kumpul ngaji tukar kawruh di bedil nang landa. Rubung-rubung beberapa di bedil landa. Kepengen sembahyang duwe padasan bae khawatir mbok diarani wong Islam. Ini terlalu sulit, terketam dan terancam dengan situasi yang sangat-sangat luar biasa mereka rasakan. Maka yang berhak bahagialan uripe kepenak adalah wong tua kita mestinya. Pertanyaan saya modal sampean niku napa? Namanya kepenak serba keturutan, duit lancar, fasilitas terpenuhi, mungkin ada itu malam itu petantang petenteng, gue punya pribadi gue. Dan ini monggo. Kalau hari ini saya berikan satu PR yang harus Anda jawab dalam langkah kehidupan Anda menempuh ke arah hidup tua. Niki ayat niki aslinya antara dunia ke akhirat. Secara tafsir dan makna yang asli, apa kowe kabeh ngira yang mengko nang akhirat bakal mlebu swarga? Ini ku dandane. Am kasibtum antat khulul jannata, apa sira kabeh ngira yang mengko mburi kene dan akhir kelak kehidupan kita sampai kabeh padha bisa mlebu swarga. Walam ayatikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan masa hidupmu waktu nang dunya belum pernah tertekan kerekasan hidup dan kesengsaraan urip. Justru mestinya wong tua kita lah yang berhak mlebu swarga mangke teng akhirat semangke, karena terlalu berat kalau nyekel nungkep agama Islam pada waktu itu. Arep ngaji wedi karo londo, arep berbuat baik dengan lingkungan, misinya keislaman selalu terancam oleh wong londo. Arep sembahyang wedi mbok pasaki ruku atau sujud di bedil sinite iku saking wedine pada waktu itu. Niki PR kanggone sampean. Kartine tumpung tesinom sing padha prihatin uripe sampean, berbekal dan mencari kebutuhan yang nanti dipakai kebahagiaan masa tua dan masa mati. Jangan kau sia-siakan waktu dan umurmu. Sing urung bojo dan segera bojo konek wis rampung nguli sarjana wis pada semester pinten iki? Tidak satu teman ya. Terutama bocah wadon yang saya pentingkan nek lanang sih ngelon itu ngetan ngelon nyandak nyekel nyepak bupak pulang bilang. Tapi itu jalan lainmu dulu kan. Terutama bocah-bocah wadon yang sangat kami pentingkan sing padha hati-hati. Lek kowe kabeh dadi bocah wadon, jaganan pribadimu, tampilkan jiwa kemuslimatanmu, pakailah wibawa kepinteranmu selama Anda berkuliah, podo sopan santun dan menghormati wong tua sampean kabeh. Ini sebagai modal yang harus kita pertanyakan bagaimana ke depan langkah panjenengan. Terutama sekali saya ulang lagi bocah-bocah wadon sing bener-bener ngati-hati lek urip. Zaman wis bejat wis rusak. Singkat dan kala ya bocah wadon untuk kalimat itu ora bener sih, sok madani bocah lanang. Tak belani sing lanang. Anak laki-laki mata keranjang. Lho nyatane sing dikeranjangi dia gelem kok. Melakukan di telenga terus nincak-nincak kayak peragawati, padahal nggak ada ngomong mandan semungeyek. Dan itu kan jenenge gelem dikeranjangi. Dasar laki-laki mata keranjang. Siapa ini mana? Sampai di ruang atung di keranjang gelem malam lebih dewek maling keranjang nih jadi banget kok. Terus yang pindo kadang-kadang jadi cemahan yang bocah maling calanan. Dasar orang lanang gede kowe. Nyatanya sih di kowe yang mantuk-mantuk gelem kok.
dengan bahasa pacaran. Mau saya petikan bulan dan bintang sayang untuk jadi kalung dan bandul. Kalung jawab kok, saya tunggu bandul bulan dan apa niku wau kalung bintang dari sayang niku sing dilemboni gelem gede. Nek cocok nadane panganan gede koro nyatane tawaton sing digoro ya anu gelem keporo mantuk-mantuk lan jeli banget pret. Sidik penandan. Amin. Terus yang kedua, kurang pesan kepada orang tua, coba buka mata hatimu ke depan nanti, baik di saat kuliah apalagi setelah nanti lepas kuliah. Ini sing perlu kita pahami, kadang-kala salah kaprah tapi luput orang-orang mengkon PKP jadi orang tua, sing wadon jadi ibu, sing lanang jadi bapak. Aku pesan kalimat kanggo didik anak menghadapi pendidikan dan belajar. Jangan sampai salah kalimat dan salah dasar. Contohnya bocah sekolah nggak kuliah jasa kepenak ngelamar kerja. Bocah kuliah nggak sarjanamu ngelamar kerja. Maka gue jawab, memangnya semudah itu ngelamar kerja? Maring kantor kakimu apa? Terus maring kantor pabrik minimu buahmu apa? Ini kalimat ini berbahaya buat anak. Jadi silakan Anda sekolah dan silakan pula Anda kuliah, tapi jangan sekali-kali ijazah dan sarjanamu kau ancam untuk melamar kerja. Paham betul ngomong ini, Bu? Wis kadung ketlanjur wong tua niku ngomongi maring anak, bocah kowe sekolah ben uli jasa mengko nggo nglamar kerja. Bocah kowe kuliah, nggo sarjanamu nggo nglamar kerja. Ini kalimat ini sangat salah dan fatal buat anak. Akhirnya ijazah yang didambakan, sarjana yang selalu didambakan, niatmu dari dorongan orang tua konggo ngelamar kerja, ijazah mulan sarjanamu, ini sangat berbahaya kalau itu yang dijadikan tujuan Anda. Ternyata bahasa serampung sekolah ijazah ngelamar kerja ngalor itu orang ketampak boleh mutung nang pengen jalan. Apalagi saya sekolah sarjana kemudian karena sarjanamu diancam untuk ngelamar kerja, begitu dapat sarjana ngelamar nganah ngelamar ngene orang ketampak ujungnya jadi mutung. Cara yang benar ngeten, sampai mengko sampai menjadi wong tua, dia bocah sekolah, gue mulai pengalaman, gue modal hidup seragummu karo lingkungan. Ijazah jangan dibawa-bawa. Adapun mengko rampung sekolah di ijazah, anak bukakan lamaran kerja, mencoba aku ngelamar lah. Ketampa ya syukur, buatan ketampa, buatan mutung. Banyak anak-anak rampung sekolah, rampung kuliah sing ujungnya jadi mutung mergo ngelamar kerja sana sini ndak ada yang diterima, sebab dari awalnya sarjanamu diantam gonggolet kerjaan. Ini yang salah, paham betul? Ini penting sekali bagi ini. Maka saya perkuat pumpung kulo ketemu karo sampean, silakan cari ilmu secara perkuliahan seprihatin mungkin dan setekun mungkin. Tapi jangan sekali-kali sarjanamu, titel sarjanamu dari awal sampai kuliah jangan kok ancam untuk melamar kerja. Mbok jadi sampai gila manakala mengkau sampai sendiri titel sarjana ternyata lamar nganah nenek ngalor ngidul ngetan lemblong kabeh niki dadi mutung. Paham ya? Jadi mutung karena dari awal sarjana yang kau harapkan. Wes bismillah, saya kuliah untuk mencari pengalaman hidup ben bisa serabung karo sesama yang menungso, bisa memahami ilmu kehidupan dan ilmu hubungan dan seterusnya. Ben niku mawon sing dasar sampean lek podo kuliah sing ujungnya nanti dapat sarjana. Jangan sekali-kali sarjanamu diancam untuk ngelamar kerja, diancam untuk mencari pekerjaan. Wah, walaupun nanti setelah sampean di titel sarjana untuk mencoba ngelamar kerja ditompo ya syukur, orang ditompo mboten mutung, usaha lagi lain waktu dan lain kesempatan. Niku mangke dadi mboten stres. Paham ya? Terutama bocah wadon yang saya pentingkan. Nang
wis menjelang sampean arep oleh sarjana semester 1 napa loro niki umume bisa jawab niki semester 1 ya sesuai mung pesen jauh-jauh sebelum sampai ke sono mungkin bisa sampai boleh sarjana wis nulis skripsi dan seterusnya. Sebelum kau lepas dari habitat dan duniamu dari kampus, carilah cepat-cepat calon sarjono. Jadi balik gawa sarjana, sarjono ini wis ngimpi ini. Mau ngelamar kerja silakan. Hal sarjono, pernikahan dan rumah tangga tidak menjadi penghalang Anda Sandiato akan melamar kerja. Tapi sekali lagi dari awal, dari detik ini kalau mau ngatur, ojo pisan-pisan sarjanamu diancam untuk melamar kerja. Ben mengko sampean mboten stres, paham ya? Ben sampean orang stres. Engko wis sarjana, bismillah, ngolet anak bukakan kerjaan sampean daftar. Ketampa ya syukur, ora ketampa ora mutung. Inilah bahan untuk kedepan jenengan sebagai calon sarjana muda umurnya itu kayak ben sarjana muda. Calon anak paniku generasi yang akan menegakkan kelurusan dan kerapian dan ketentraman negara kita, baik sing bocah lanang ataupun sing bocah wadon, tapi sing penting karena embel-embel sampan lo ngajeng adalah apa itu organisasi apa? Nah, Maulana Islamnya yang tidak dibuat-buat sampean. Artinya konsekuensikanlah. Mari menampilkan diri sebagai sarjana Islam, tampilkanlah keislaman Anda. Ini sehingga menjadi beban dan harus konsekuen dengan label nama tersebut. Keislaman Anda justru itu yang kita semua orang tua mengharapkan. Tampil keislaman Anda, terus membawa keunggulan keislaman Anda ditampilkan dengan secara sikap, perilaku, sopan santun dan peradaban untuk memperkuat dan memperkukuh keislaman kita bersama di masa depan yang akan datang. Maka itulah sebagai pesan kami orang tua, sing bodoh hati-hati, keislamanmu dicoba tenanan, pakaiannya sing rapi betul, akhlak adab dan kesopanan harus dikedepankan. Terus buat masalah ngaji sambil jalan pun itu sebagai kewajiban. Maka secara kalimat singkatnya, ngaji niku wajib, sekolah niku penting. Ngaji niku wajib, sekolah niku penting. Dengan mencari pengalaman di luar sono, apalagi di dalam perkuliahanmu, maka itu sangat penting. Ilmu agama Islammu tampilkan dengan keilmuanmu, dengan ilmu yang kau dapatkan dari perkuliahanmu untuk membentuk dan menghiasi kehidupan dan mental jiwa Anda untuk betul-betul menjadi jiwa seorang muslim yang teguh, muslimah yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan kehidupan kula sampean kabeh di masa depan, insyaallah. Ganti ketekunanmu kabeh, ganti kecerdasanmu kabeh, ganti keprihatinanmu kabeh, mudah-mudahan itu menjadi modalmu kabeh untuk menghadapi kehidupan masa depan Anda sekalian, baik sing lanang ataupun sing wadon. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tadi di depan dikatakan ada kalimat sohibul bed, sohibul mahal. Saya tidak keberatan sama sekali kalau bisa ada waktu, malah tambah lagi boleh tengriki minimal 1 minggu atau mungkin 10 hari. Ada waktu lagi enggak? Saya siapkan sampai beberapa hari ke depan. Pahami situasi sini sing kaitannya dengan anak buah saya, sing stresnya karena pacar, stresnya karena kepengen kerja ora keturutan, sing stresnya karena perselingkuhan, sing stresnya karena putus cinta dan lain sebagainya. Yang kedua itu anak-anak panggung kathah sekali. Itu mudah-mudahan menjadi bahan dasar pemikiran Anda ke depan. Tidak perlu melihat ke sono-sono, tapi di wilayah saya, lingkungan saya semua serba ada. Itulah sebagai bahan pemikiran sampan untuk memikirkan itu nanti setelah sampean kabeh podo rampung kuliah lan podo rampung podo belajar kuliah podo sinau. Coba terapkanlah jiwa kebaikanmu demi kepentingan orang lain. Sinten manis ngarep mikiraken bocah-bocah sing podo klantang-klantang teng pinggir jalan niku sing jadi pang-pang ngurang-ngurang, sing podo mabok, sing boten genah, toh niku nggih duwe keluarga lan dorong tua. Tapi apa salahnya kalau sampai nanti berpikir positif untuk mengarahkan dan memikirkan nasib bangsa generasi kita akhir-akhir ini yang betul-betul akan menjadi beban sampai kabeh. Bagaimana kiprahnya sampai nanti di masyarakat. Kita tunggu demi perbaikan generasi kita ke depan. Mudah-mudahan atas pertemuan ini dan atas
sampai selama ini menempati tempat kami sangat senang dan bangga bahagia melihat generasi ke depan untuk mempertahankan kehidupan secara positif, keakhlakan dan keislaman sampai betul kami tunggu untuk ditampilkan di wilayah dengan masing-masing, mudah-mudahan menjadi dasar yang kuat keislamanmu melalui secara pelajaranmu dan pendidikanmu sampai ke kesarjanaanmu, jadikan satu kebanggaan, alurkan kepositifanmu, diberikan kepada orang lain dan untuk membangun wilayah dan rumah tangga makin dengan seharusnya menuju masa tua dan berumah tangga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada pertanyaan kami pun siap untuk menjawab cara etok-etok berdialog sing kaitannya kalau kebutuhan hidup kita baik secara ekonomi, sosial, budaya dan keilmuan. Dengan demikian kami serahkan bila ada yang mau kita dialogkan, menerima pertanyaan dari sampean kabeh, kita rembukan secara fair, secara kekeluargaan mawon, biar terbuka, tidak terlalu napa disiplin dan serius sambil guyon dan humor. Demikian sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terkait pesan dan nasihat dari teman-teman, sahabat-sahabat, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau tanya terkait dengan konsep kemuliaan. Saya kepengen diterangkan yang pertama itu bahwa seseorang mulia itu karena 3 sebab. Yang pertama itu karena tirakat, kaping kali niko kali siaroh, kaping 3 niko sodako. Lah kula kepengin niko dapat ujangan kalian Abah terkait 3 konsep niku. Terus kali man ngarofa nafsahu wakut ngarofa rubbahu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang lain dari yang perempuan ya, silakan. Ya, monggo bisa maju. Nih, Pak. Saya mau tanya persoalan pemuda hari ini dan generasi seterusnya itu adalah kehilangan semangat di tengah jalan gitu Pak. Nah, saya ingin tahu gimana sih caranya untuk membuat pemuda hari ini dan seterusnya itu agar tidak pernah kehilangan semangat yang tadi kata Abah, jangan pernah mengancam ijazah untuk pekerjaan. Ini kados niku Pak. Ini kula nyuwun ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pertama takon kepriwe carane dadi wong mulia kene menapa? Kembali undang-undang inna akramakum lafal kaping kok mindallahi atqakum. Sampan pupuk imanmu direalisasikan dalam kehidupan, memunculkan sifat watak yang mulia, peradaban dan sopan santun. Wis sangat bisa kayak niku mulia. Iku golek mertua sing sugih. Sing anake sithik paling menglorok. Ramane wis ninggal biyune gari watu-watukan roh. Kowe diarah ragilane kowe jebret engko kepenak kowe. Iya. Mulia niku. Mandan guyon sithik Mbak kaya mbake tersinggung ya.
memang perempuan untuk sasaran kebahagiaan wong lanang. Iya memang kok. Sepakat dalam raimu di situ. Nah, total paten berarti sing sugih ragil ayu, ya repot dong. Dan lalu ada ungkapan masalah cari kemuliaan dalam kehidupan. Mau nyenggol buat masalah napa ziarah kubur napa dong? Oh nggih, ngeten. Memang kalau kita sambungkan ke situ sangat menyambung, cuma kadang-kala paham ini dikhilafkan dari berbagai paham. Kalau kita kembali kepada paham sunnah wal jamaah, bisa kita perdalam sampai jero. Ngeten. Inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum. Idza wajadu khairan istabsaru faqalu alhamdulillahi Allahumma zid khairahum. Sebab kaitannya wau kali cara kubur. Sak temene pola tingkahing putra wayah dari seorang mbah, dari seorang tua. Sak temene pola tingkahing anak putu tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum. Diperlihatkan atau di CCTV-kan di alam kubur mereka, sehingga wong tua mbah buyut canggah larang kita sing alladzina sabaquna bil iman sing teng alam kubur niku selalu mriksani datang polah tingkahing kula sampean kabeh ngajak sapa cicilan izin karo mbahmu sing meninggal teng mereka ngerti kok ujar-ujar apa. Idza wajadu khairan, manakala dalam tampilan CCTV ning anak putu putra wayah padha PKB, padha tekun ibadah, padha saleh salehah, lan padha rukun karo dulur, istabsaru mriko niku dadi seneng lan bangga. Setelah itu faqalu alhamdulillahi Allahumma zid khairahum. Alhamdulillah anak putuku gawe padang lan jembareng alam kuburku, sehingga tempat kulir kado pertaman surga ing dalem indah lan napa niku kepenake merga saka dampaking putra wayah sing padha sipate saleh lan salehah. Niki lho karepe dongane wong mati. Allahumma zid khairahum. Ya Allah tambahna kebagusaning anak putuku sing esih padha teng donya. Kesimpulannya ngeten, wong mati butuh dongane wong urip, wong urip juga butuh dongane wong mati. Saged dipahami ngeten. Niki ajaran sunnah wal jamaah ke situ. Nek liyane itu mungkin tidak menerima itu. Yang penting semuanya punya dasar, dan dasar inilah yang selama ini secara saya pribadi saya yakinkan betul untuk mencari kebahagiaan dan kemuliaan yang kita anak putu sehingga surip teng dunya mergo oleh donga positif dari mbah canggah larang kita sing teng alam kubur mereka. Ini permasalahannya, sebab tadi pertanyaannya menyinggung ke situ, maka saya perdalam sekaligus. Wong mati glendongakno maring wong urip, dalam hal ini anak putu, nek anak putune padha saleh salehah, selalu kirim Fatihah, selalu doakan wong tua terkontak mereka akhirnya mereka ingin balas donga datang kita sedaya, mereka dadi padha seneng lan dongakaken maring anak putu. Niki kuncine bahagia uriping anak ke depan, mergo ada hubungan erat dan akrab karo wong tua mbah buyut sing sampun sumare wonten ing alam kubur mereka. Bisa diterima ndak? Kira-kira bisa diterima ndak? Harus kita terima karena ini paham dan aliran sunnah wal jamaah ini ngeten. Satu-satunya yang saya jawab untuk mencari kemuliaan yang anak lan putu wis to birrul walidain karo wong tua, baik birrul walidain sing isih urip ataupun birrul walidain sing wis nilar dunya teng alam kubur. Carane pripun? Dikirim Fatihah, itu didongakaken, syukur pisan, disowani nang alam kubur, nang kuburane ateges diziarahi. Pun modal niku dadi anak lan putu sing kepenak insyaallah. Allahumma. Dan itu yang selama ini saya lakukan. Waktu yang kula teng kita masjid berkubur kita mriki niku. Nek bapak kula teng makbarah umum sebab
ninggale bapak kula niku kula desi cilik urung berpikir hal kayak gitu. Artinya kenapa kok bingung kula tanggul teng gedung masjid nggo silaturahmi sedabari. Kula jengkong punya assalamualaikum yung dongakno aku ke Jakarta ngurusi masalah ben rampung ben selesai. Berikut jawab waalaikumsalam tek dongakno kang kene tol niku jalanan cilik. Tek dongakno muga-muga sukses, nyata alhamdulillah sukses kayak gitu. Di samping itu saya lagi memberikan dharma bakti ning anak maring wong tua yang selama itu dan selama ini aku rung bisa mbalekno jasa kebaikan orang tua keburu wong tua ninggalan sedo. Maka tek sandil tek silaturahmi ini tek sangi napa niku tek salami setiap kula liwat assalamualaikum ya alal kubur assalamualaikum biyung assalamualaikum dan lain sebagainya. Niki hubungan erat antara wong urip dengan wong mati kanthi salam dan kanthi ndedonga insyaallah. Nek padha gelem kaya niku wong tua teng alam kubur niku padha seneng padha padang jembar jur padha ndongakna padha wayah pun. Pertanyaan yang kedua tadi napa? Masalah malas ngoten nggih. Pertanyaan kedua mangkene iki. Berapa? Oh. Ya tergantung hatimu, Cung. Itu urusan batin. Nek sampean duwe planning, duwe program harus begini, harus begitu, otomatis timbul kesemangatan dalam batin. Karena beda wong dodol. Bagaimana biar kita semangat menjadi penjual nyemut-nyemut untungnya iya sedina 50.000 saya harus berjuang terus biar sedina bisa 75.000 bisa 1.000. Artinya untuk menyemangatkan adi niku sampai kudu duwe planning dan program yang jelas ke depannya. Nanti sampai ingat-ingat keuntungannya, kebaikannya program itu dijadikan satu dasar ben atine sampean semangat menuju ke arah rencana dan planning program Anda. Ini kemauan padha bae ngeten arep sembayang kok males sampean kemutan karo Gusti Allah ya mau jadi sergap sembayang arep metu kok males sampean duwe pacar nang jaba ya mau jadi sergap metu sebab dengan ketemu pacar kamu akan bahagia dan ketemu Allah sampean akan bahagia dengan keturutan yang sejak rencana itu sampean akan bahagia kayak mau ben diperkuat atine sampean dibalekno sambung maring tujuan hidup sampean. Paham betul Mas? Bisa diterima ndak? Wis sampai programnya nopo ke depan niki pikirkan betul-betul sehingga hati ini sampai tertarik untuk menerima ataupun untuk merasakan program Anda, keuntungan Anda, kemuliaan Anda dipancing dengan rencana Anda sehingga sampai betul-betul tekun untuk menuju ke arah sono sehingga tidak terjadi kemalasan hidup dan kemutungan hidup itu yang bahaya. Jadi kembali ini pun sampai kedepannya akan punya program apa itu dijadikan satu buah pikiran sampean ku dadi ngotot tadi ya pada wong pacaran itu ngotot banget udan-udan gerimis dilakoni wis kayak gitu udah ngomong pokoknya kayak ora apa malah ora payu ya. Nah, sampean tahu kebaikannya, tahu indahnya ke arah sono sampean jadi hilang rasa capeknya juga hilang rasa males itulah contoh caranya ngoten niku mawon ngoten nggih pun bukan temani. Silakan yang Wih dari situ saja ngomong dari penolak. ya silakan. Lagi belum ngomong kok repot nggih. Telepon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Niki pada tanglet soal barokah kiai loh. Barokah kiai kan kebaikan yang bertambah itu barokah ya, kebaikan yang bertambah dan bertambah. Nggih, tapi kalau pasti bingung tentang barokah kiai. Nah, kalau pengen penjelasan nih saking apa? Kaping kali pun niki kalau soal cinta bah. Terus niki ceritanya kalau pun pacaran. Nah, cuma tengkulo ganti namanya jadi sahabatan karena pacaran niku teng pakai niku sing teng beliau niku mboten angsal. Nggih tapi teng mriku kula nggih saling menyemangati dan lain-lain. Terus kula nanglet tentang dalil kadang-kadang yang salah tafsir tentang dalil innal hubba al hakiki bainal basari kalau nggak salah. Innal hubba al hakiki bainal basari huwa al bidayati li ta'arufi ila Allah. Terus niku. Nggih.
Kali kalau nyebut bagaimana sih cara mendapatkan barokah Abah? Tanpa saya harus mondok Bah. Seminggu nak kene. Enggak. Bismillah. Lalu pertanyaan orang tunggal sing dari kita yang jawab, malam yakrif nafsahu lam yakrif rabbahu. Ini ngoten lho. Barang siapa yang tidak tahu siapa diri Anda, maka Anda otomatis pula akan tidak tahu pangeran dan tidak mengenal pangeran. Kalimat niku untuk memberikan kepahaman bahwa kita manusia niku jedul ana sing gawe ngoten. Kita jadi gini, jadi urip, jadi gede niku ada yang membuat. Ngoten mawon cara jawaban singkatnya. Man lam yakrif nafsahu lam yakrif rabbahu. Barang siapa yang tidak tahu siapa diri Anda sendiri, Anda nake sapa, putune sapa, mentukang di uripnya bagaimana. Man lam yakrif nafsahu, barang siapa yang tidak tahu siapa diri Anda itu sendiri, maka berdampak lam yakrif rabbahu. Maka jadi orang lebih maring pangerane wong niku wau. Itu memang betul. Padha sampean tidak tahu diri bahwa sampean jadi anaknya wong tua. Akhirnya sampean jadi orang ngerti wong tuamu. Jadi kayak niku kalimat yang mudah sekali dipahami. Nek sampean kepengen ngerti Gusti Allah, ya ketahuilah dulu diri Anda itu siapa. Nek sampean kepen ngerti wong tuane siapa, ya kamu mengundang diri dulu. Saya dulu keluar dari perut siapa. Ngut kan dadi goleti biyunge. Itu padha mawon, malam yakrif nafsahu lam yakrif walidahu. Sapa wong sing tidak tahu siapa diri Anda itu sendiri, tidak tahu, maka bocah kuwi dadi orang ngerti wong tuane juga sapa. Mulai sampai menyambungkan asal usulnya kita sebagai anak tukang wong tua, tinggal gadinya wong tua, didukung wong tua. Setelah Anda tahu status kakek anak, maka Anda pun akan tahu terhadap siapa orang tua Anda. Iku padha mawon antara menungso kali pangeran. Lam yakrif man lam yakrif nafsahu lam yakrif rabbahu. Lalu pertanyaan yang mungkin ini, mahiyal barokah? Al barakatu ya ziyadatul khairi fil khair, tambahin bagus dari hal yang sudah bagus. Lalu takonnya mandan ke dalam lagi, bagaimana dapat berkah kiai? Berkah secara perasaan antar manusia niku adalah hati yang menungsa sing menumbuhkan berkah. Begini, aja maring kiai, aja maring guru ya katon teman, maring wong tuanya dulu. Ketone kaya ngger berkah kok jedule kang kiai, ora jedule kang wong tua, niku jenengan dan salah niku. Carilah berkah wong tua. Carilah berkahnya orang tua dulu, baru sampai mencari berkahnya kiai yang kamu maksud. Paham nggih? Aja nanti ngelantangi padahal ngeten. Wonten wong kadangkala niku kebanyakan seneng jaroh wali songo, doladol basur dilakoni, sekandang utang-utang dilakoni, tapi malah wong tua mbah buyut canggih dhewe malah ora tau dijaroi. Niki kan luput jenengane. Dahulukan urusan orang tua baru orang lain. Sebab sing jenenge wong tua niku satu-satunya makhluk yang nomor 2 setelah pangeran. Sebab berkali-kali ayat ngomong wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di saat Allah menjelaskan pribadi Allah itu sendiri di hadapan hamba, kemudian langsung Allah menyambungkan wong tua. Wong tua dijadikan nomor 2 setelah pangeran, ibarat anak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mboten wa bil kiai ihsana, mboten. Wong tua dulu setelah pangeran, sampan bagusi, sampan cari berkah wong tua, baru nanti mencari berkah kiai yang Anda maksud. Paham kan? Aja nyalit ngono dadi ora tertib. Wali songo diburu-buru, napa niku dol basur dilakoni, utang pun juga kadang dilakoni, tapi wong tuane dhewe malah ora tau disiaroi. Ngomongnya siaroh keren ibu pak teng mbah buyutin jenengan tebih kiai teng Kebumen, lalu ya dong di karo Madura, lalu ya dong di karo napa niku tempat-tempat yang wali songo niku Cirebon. Ini masalahnya kadang-kadang
wong Islam yang notabene wong NU sok pada kelalen buru-buru wali songo tapi wong tuane dhewe ora tau di ampreng, ora tau di sambung. Niki luput ngoten lho. Padha mawon masalah berkah. Sampean cari berkahnya dulu, berkahnya orang tua. Baru kedua berkah kiai yang Anda maksud. Jadi ampun mencolok. Nanggon ayat surat Luqman itu dijelaskan wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka. Padha terima kasih syukur sira kabeh menungso maring ingsun Allah wali walidayka lan syukur maring wong tua loromu. Orang tua dijadikan nomor 2 setelah pangeran. Maka ingin jawab tadi masalah berkah, jangan menting-menting terlalu golek berkah maring kiai, tapi malah justru sampan meninggalkan untuk mencari berkah wong tua. Paham ya? Wong tua dulu dicari berkah, kapan sampan langsung sungkem karo wong tua, terus diambung astane dan seterusnya, arep mangkat teng pondok, mangkat teng kuliah, disungkem dulu kadang kalau karo wong tua benaur. Kalau Pak mangkat dapur ngruwak sampuk badukmu apa? Disungkemi. Lan iki kadang lama enggak kita pahami, pekungkapsan gawe ge. Bon, sekarang terbuka saja akal pikirannya. Kenapa nggak karo kiai dongkong-dongkong di tangan kiai diambungi wolak-walik, tapi sampai nonton ngambungi tangan ibu nih? Apa orang walik nih bu? Ayo pahami cung. Apa orang walik? Asta kiai nganti wolok belum ngambung wolak-walik kaya hakok-hakok, tapi kapan sampai ngambungi astane, terutama ibu nih sampai secara umum wong tuane sampean yo tanyakan maring diri Anda, sudahkah kau lakukan takdim dan sopan karo wong tuamu? Jangan dulu sopan dengan orang lain siapapun bentuknya sebelum kamu sopan dan takdim karo wong tuamu dhewe. Ayo wae. Sakit diterima bedan? Beres kepriwe sing bener bahasa betul. Sama lagi sama tidak mulai dewasa mendidik adine, kapan ketemu orang tua di saat sampai langsung sungkem dong karo ibu karo bapakmu. Tahu sungkem apa ora? Ora dulu. Lah kenapa ngerson kei nganti keser-keser sarungi kupak belek ora ibarat ora masalah. Ini jajal dibikin salah akal. Bener apa ora yo? Padahal yang melahirkan Anda adalah orang tuamu. Sing rumati gede kaya niku wong tuamu. Sing mendidik menghidupkan akalmu adalah ibumu terutama. Kedukung bapakmu. Nah, setelah anak itu akalnya tumbuh, wis urip baru ketemu kiai, kan kayak gini bu. Lagi kan ini gampang ngurusi bocah duwe akal, tapi betapa sulitnya seorang ibu terutama didik kowe lagi cilik, belajari ngomong, belajari tata krama, mam, mimi, itu dan seterusnya. Ibumu sing harus berhak cium dulu tangannya sebelum kau mencium asta kiai. Ayo bisa diterima ndak? Bisa diterima ndak nih keterangan ini? Aku sok kenal memang bertentangan kalau kiai NU memang terus berbulan terang baik. Bertentangan memang itu. Mulai kadang aku anakku nguduk-nguduk, lakukan seperti ini maring wong tuamu dulu, baru lakukan begitu kepadaku. Mungkin itu namanya kiai sing konsekuen. Kalau kiai kabungan, salam tangan dengan kenal pun bisa masuk, kepret sanggaya kenal. Kalau kiai sing ketane kiai jelek kayak gitu loh, tangan jambung bocah nang arep wong kok bangga nganti di nyuk-nyuk tangkai iki lha ora isin kayak gitu loh. Artinya ngeten. Jawaban yang singkat kembali lagi, pentingkanlah orang tua. Sebab itu manusia yang telah mencetak mengukir jiwa ragani sampean, mendidik sampean sampai akalnya tumbuh, maka secara tadi bab masalah barokah, carilah berkah ridho ning wong tua. Berkah niku keluar dari ridho. Berkah niku keluar dari ridho seseorang. Kalau orang itu ridho, otomatis berkahnya akan nyemborot seret terhadap anak yang dapat ridho orang tua. Dan itu jawaban tahu. Berkah niku asal usulnya dari ridho lan lega-legawaneng orang yang Anda maksud. Baik itu bentuknya wong tua ataupun kiai. Jadi melompat maring kiai dan kena sebab kayaknya kok nengger berkah kok melayani maring kiai ya, atau berkah melayani maring ibu. Niku jane salah ya. Lebih gede berkah seorang ibu sing ngandut kowe 9 bulan ngeden goleng lainnya sampai nyawa ada di taruhan, bukankah berkahnya akan lipat ganda? Saya jawab bahwa
berkah itu keluar dari ridho seseorang, lega-legawan seseorang terhadap anak yang dimaksud. Niki anu bocah njaluk berkah kiai, gawe ridho karo kiai. Kiai kanak-kanak aja main aku untuk ketemu ora. Kepengen manfaatnya ilmu ini tak orang ngaji kayak bilet ke bocah kayak. Ya tetap kudu ngaji kayak gitu loh. Kadang njaluk manfaatnya ilmu ini tok tapi orang gelem ngaji sing tekun yang ora kepenak ngerti kemana. Orang ya kalau jawab bahwa asal usul dari berkah ada tukul dari seseorang yang ada di atas jenengan, tukulan berkah dari ridane lan bombong atine manusia tersebut terhadap Anda. Ada pertanyaan, bagaimana mencari berkah dari orang tua? Berbuatlah keriduan ataupun berbuatlah sesuatu sehingga wong tuamu dadi ridho. Bagaimana cara mencari berkahnya seorang kiai? Ya sampai melakukan sesuatu di hadapan kiai ataupun hubungannya dengan kiai, dan kiai ini kunjur ridho dengan sampean. Setelah itu akan keluar berkah. Sehingga kalau makan al barakatu ziyadatul khairi fil khair, tambahin kebagusan dari sesuatu yang sudah bagus. Lah sing lawan kata dari itu pripun? Ana wong nyolong duit. Nah, ini kan pun baik. Terus engko infak mari masjid. Iki orang itu berkah. Karena mau definisi berkah adalah ziyadatul khair fil khair, tambahin kebagusan dari hal yang sudah bagus. Niku contohnya sampai Arab sodakoh ya harus dari uang yang bagus, pendapatan yang halal baru disodakohkan. Itu akan menumbuhkan berkah sesuai dengan tambahin kebagusan dari sesuatu yang sudah bagus. Tambahin pahala dari sodakoh itu yang benda dan duit yang disodakohkan itu dari jaringan dan pendapatan yang halal, itu menjadi berkah. Ziyadatul khair bil khair. Nek mencari berkah dari seorang kepilih sampai gawe ridhone wong iku wau, nanti orang tersebut akan memancarkan berkah maring kowe. Terutama saya tekankan, carilah berkah yang ibu, carilah berkah yang wong tua dulu sebelum kau mencari berkah terhadap orang lain. Artinya tunduk patuh lan adab santun karo wong tua dulu sebelum kamu beradab dan bersantun terhadap orang lain. Jangan kebalik. Kira-kira itu bisa diterima enggak? Nanti kalau ngomong kedalam tengki pesantren kulo mandan bertentangan. So kedalam guyu. Bukan berarti saya ngurangi adab sampean. Ora urut. Lakukan seperti itu kepada kiai setelah kau lakukan dulu kepada kedua orang tuamu. Bisa terima enggak? Dan kiranya yang tepat yang begitu apa yang biasa sama lakukan. Kalau kiai munduk-munduk, kalau beliaunya malah dadalala mangkat bu klepak buru-buru sungkem. Coba itu dirubah dengan pertanyaan tadi, itu untuk terbuka saya berbicara secara terang-terangan kalau sampean wong tuamu sungkemi dulu baru sampean sungkem karo gurumu. Paham ya? Cium astane wong tuamu sebelum kau mencium astane gurumu, dan insya Allah itu cara yang benar dan itu cara yang lebih baik. Bentar jawab ya lorong-lorongnya. Maunya apa maning pertanyaan tadi? Cinta ya. Terbuka nang dhuwur cinta malah sampai ngunjak cinta yang ditanyakan. Ya caraku yang kau sabar siji dulu kowe belajar dulu yang tekun, yang betul-betul berhasil, barulah ke arah itu. Atau mungkin falsafatmu beda kali, dengan pacar akan menjadi giat belajar kayak gitu apa? Belajarnya sambil bendis, nah nih mas. Lo jadinya orang berkaya, mau ziyadatul khair bil khair. Iya weh. Long pacaran kan betul main. Kecuali demi untuk ta'aruf yang akhirnya secara cepat untuk pernikah, itu baik. Sebab sampai lagi mencari berkain kuliah, berkain belajar, berkain sekolah. Jangan, oke, malah tambah keras kalau boleh ngomong. Jangan kau putuskan, kau hilangkan berkah itu dengan perlakuan yang tidak baik, garis miring maksiat. Kau bisa ada mikir gue dulu, ada mikir nggak ngomong gue alon-alon. Yang penting rampung dulu kuliahmu, baru nekis wis rampung baru mikir ke situ, aja kesuwen nang bojo, dadi turan-turan kok.
Sebab anggar sampan niki golek kuliah, golek ilmu disertai dengan pacaran. Kita berbicara hukum, pacaran itu maksiat lan dosa karena bukan muhrimnya. Maka jadi belajar orang mendapatkan berkah. Sebab mau syahadatul khair fil khair. Bisa terima enggak keterangan itu? Kalau disertai dengan kemaksiatan dan pelanggaran hukum di saat kamu belajar dan kamu kuliah, ngobok nanti ngelmunya ora berkah. Sebab berangkat dari campuran barang sing kurang apik ataupun campuran hal sing maksiat, mau jadi menghilangkan berkah ilmumu ataupun menghilangkan manfaat ilmumu. Nah untuk bila mindalik gelem ora gelem kudu kaya gue. Mau ada kalimat tidak boleh pacaran tapi berteman gitu ya. Ya juga cara hukum tidak boleh masa laki bersahabat dengan perempuan. Terus ngono nang bakal sing normal yo. Nang bakal sing normal. Masa lain jenis kok persahabatan. Ngobrolnya jadi bingung. Sayang. Oke, itu persahabatan itu sudah misi percintaan. Sekilas nang karo wadon persahabatan, ngobrolnya kenclok. Sing lanang ngobrol rokok, sing wadon ngobrol softtek. Lah kan ora nyambung. Di mana faktor obrolan lanang karo wadon bisa nyambung? Ayo, faktor apa yang bisa menyambungkan obrolan? Orang mana? Wong sebab lawan jenis, lain jenis, boten bisa. Makanya tadi saya bantah kalimat jenengan, pacaran tidak boleh tapi persahabatan itu boleh. Tak tentang negara, persahabatan itu tidak boleh. Iya, persahabatan lanang karo lanang, jadi tembungnya kaduk. Abdul mengdi yuk dolan, lah kepada lanangnya. Ya kalau wadon ngerti kentrok. Ayo, nganggo otak normal baik, aja otak setan ning sampean kok. Kan ora bisa lanang karo wadon persahabatan. Kalau berjuang menuju kebaikan itu bisa agak bisa ketemu, tapi persahabatan secara kepribadian lanang karo wadon ya ora iso nyambung lah. Kalau sing ngomong nek pacaran boten boleh dengan perempuan tapi persahabatan boleh. Niku tek tentang Mas. Niku niku ngapunten nggih Pak Yai. Ya wis arep piye? Ini kados mengajari itu tentang arti sebuah cinta kepada Tuhan. Sebenarnya mereka pulau wow kan inal kubah. Betul dulu maning mereka ya. Ingin mencintai Allah maka cintailah makhlukmu. Ya betul deh. Nah yang redaksi itu memang cinta itu karunia Allah, cinta itu pemberian Allah. Kenapa manfaatkan sebaik-baiknya? Tapi orang mencintai perempuan yang ke arah kayak gitu, bukan begitu. Urung wayahe sampai mencintai ndok ngulong. Apa? Kalau nek pacaran terus Ya sing kuwi yo bisa apa-apa lah. kalau ini pada memutuskan hubungan itu, kalau mengganti nama dengan persahabatan. Dan terus temanku pulang tetap kado. Ya, betul. Itu curhat setiap malam. Itu yang tadi pagi kamu ngapain ya? Ngapain ngurusin ndok ngulong sampean? Bukan haknya sampean, Dul. Kowe apa haknya ramane? Yang berhak bertanya itu bapaknya anak wadon itu. Ndok, bagi tadi kowe nang di itu haknya ramane, kenapa sampai nyerobot hak orang lain? Yo wae, harus kecil gini kayu. Ya boleh mengalir tapi mengalir tidak baik. Ya dibentung lagu dunia. Bukan di belawan dengan orang gendang kok. Kenal boleh tapi jangan kebablasan. Soalnya kalau kita berbicara hukum yang semestinya kita didakwa gitu. Ya kayak gini saja sebenarnya secara hukum sing semestinya ya ora kena, tapi kembalinya li syiar Islam wali napa li ajlil ilmi lan iku anak ngilate. Anak keraton campur memang lagi menggapai dan mencari ilmu secara kebersamaan, itu agak mendingan ada ngilatnya. Tapi persahabatan dengan ndok ngomong sing ora tujuan kepositifan hanya Anda berdua ya kurang bisa diterima secara hukum. Wes nang bakal sing normal lah. Sedikit baliknya. Hah? Ketika kamu mencintai Tuhan maka cintailah makhlukmu. Makhluk kan dalam artian itu dia sanes selain Allah itu makhluk lah. Iya, oke. Terus menemukan rasa Cinta gitu ya. Kalau kali ini paling bawah menemukan rasa di situ. Jadi kan sedikit Bang. Ya, bon terusnya. Ketika dihianati oleh pacar saya, itu saya diam saja, tetap aku membunuh dia itu ketika aku fermentasikan kepada Tuhan mungkin lebih baik ada. Cuma itu kan
iya, oke. Gini Mas, makhluk yang harus kau cintai apa mesti harus anak uang? Wong kamu mencintai ibumu saja belum selesai kok. Cintailah ibumu sebagai syarat untuk kau mencintai Allah, kan kayak gitu ya kan gitu. Jika nggak sampai mencintai ndok wong dialirkan maring pangeran kepriwe jalur deh. Itu salah penemu sampean. Salah penemu sampean, salah paham ataupun memang paham yang salah yang kau dapatkan. Betul tadi ada kalimat untuk cintailah makhlukku baru kamu akan mencintai kami Allah. Betul ini dulu. Tapi yang kau cintai jangan membawa dampak maksiat dan dampak pelanggaran hukum. Pertanyaanku dan tekananku, cintailah dulu ibumu. Kenapa kamu terburu mencintai ndok ngewong ini dulu? Iya mengalir, oke. Kerana menjadi ciliki. Dapat ngomong sampai stres. Dikurangi alirannya ciliki ini dulu. Anggap sampai mau mencintai ndok ngewong ya segeralah dilamar kemudian nikah. Itu yang dimaksud ke situ memang betul. Paham Mas? Ya kayak ini kok janjane akal sampean wis anu memahami jane. Akal masalah bab lanang wadon kabeh wong niku wis paham kok. Sing gambaran sampean dadi wadon dadi bonceng nang wong sing sampean kenal bekesuk tuli. Kesuk tuli ngono. Sampean dadi wadon akal kok lanangan dia lanangan lain. Peter singgung kok. Kepriwe? Sampean tersinggung jadi apalagi orang tua ini. Apalagi orang tua Bang, yang bakal sehat sampai berarti jawabannya dewek atas pertanyaan Anda itu semua rampung-rampung sebab sampai akan mencari kenikmatan dalam bercinta sing tujuannya biar saya disayang Tuhan, biar saya tahu Tuhan, saya akan mencintai makhluk Tuhan. Ya pertanyaanku memang makhluk Tuhan hanya ndok wong tok. Ibumu itu pun makhluk Tuhan, sayangilah, cintailah ibumu untuk menjadikan penyebab engkau menjadi cinta dengan Tuhanmu. Wong dari mawon orang mungkin kok sudah siji. Ban waktu ini masih nonton badan? Oke, benar. Oke. Kemudian cekal semantan muga-muga menjadi sarana keakraban jenengan kali kula nggih. Mbok pun dimawon ketemu kula mata tua sok kadang ngalap ora paham ki anake sapa bocah ngendi sampeyan yang paham tegur mawon teng kula. Mohon sampeyan sing negur teng kula matane pun tua mandan blaruk ora paham ki anake sapa ki njoge sapa ki bocah ngendi memang betul-betul kene ku nek tua. Menawa sampeyan negur mawon ketemu kula teng dalan ben untuk mengungkap daya ingatan saya teng jenengan bahwa jenengan pernah di rumah saya waktu itu dan sebagainya. Kita simpulkan kembali, mudah-mudahan ganti pertemuan ini dan selama Anda beberapa waktu di tempat kami sangat merasa senang dan bahagia dan senang sekali. Tidak perlu Anda berpikir terlalu dalam. Malah tadi di depan saya nawar kalau masih ada waktu, kalau bisa 10 hari di sini bagaimana, ataupun kapan-kapan lagi kalau memang tempat-tempat sono tidak ada yang mau menerima, wes kalau terima tang mriki sampai tang mriki nu buangan iki janjane nggih. Betul pun nampani wong buangan iki. Barang dibuang biasanya barang sarung gawe. Lagi aku nampani bocah-bocah sing ora kanggo gawe jebulane. Tapi lumayan saya pergunakan, saya jadikan pengalaman, saya jadikan perkenalan sehingga jadi terjadilah silaturahmi antara kula dengan dadekna hubungan ukhuwah Islamiyah lan dadekna selamat ing dunya lan akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terdapat yang ngapunten ing sono bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bapak terkait nasihat pesan untuk kita semua.
Dari saya cukup sekian. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peserta bisa itu ya, setelah ini langsung istirahat. Panitia dan fasilitator mohon mengkondisikan.